Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal Faruqi dari kelas 7A Budaya Organisasi akan menjelaskan mengenai transformasi budaya. Di sini ada 5 pokok pembahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah pengertian transformasi budaya, yang kedua pengertian kebudayaan, yang ketiga unsur-unsur kebudayaan, yang keempat wujud kebudayaan, dan yang kelima faktor-faktor penyebab perubahan budaya. Pengertian transformasi budaya. Transformasi budaya secara teoritis diartikan sebagai suatu proses dialog yang terus-menerus antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan donor sampai tertentu membentuk proses sintesa dengan berbagai wujud yang akan melahirkan format akhir budaya yang mantap. Dalam proses dialog, sintesa dan pembentukan format akhir tersebut didahului oleh proses inkulturisasi dan akulturisasi. Pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata bud dalam bahasa Sanskerta yang berarti akal, kemudian menjadi kata budi atau tunggal atau budaya majemuk, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kebudayaan berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya berarti perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia. Kebudayaan berarti budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua kemampuan, yakni alam dan zaman, kodrat dan masyarakat, yang merupakan pekerjaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang ada pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama adalah sistem religi. Sistem religi merupakan produk manusia sebagai homo religius. Manusia yang memiliki kecerdasan pikiran dan perasaan luhur anggap bahwa di atas kekuatan dirinya terdapat kekuatan lain yang maha besar atau supranatural yang dapat menghitam putihkan kehidupannya. Oleh karena itu, manusia takut sehingga menyembahnya dan lahirlah kepercayaan dan sekarang menjadi agama. Untuk membujuk kekuatan besar tersebut agar mau menuruti kemauan manusia, dilakukan usaha yang diwujudkan dalam sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua adalah sistem organisasi kemasyarakatan. Merupakan produk dari manusia Homo sapiens. Manusia sadar bahwa tubuhnya lemah, namun dengan akalnya manusia membentuk kekuatan dengan cara menyusun organisasi kemasyarakatan yang merupakan tempat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Merupakan produk dari manusia sebagai Homo sapiens. Pengetahuan dapat diperoleh dari pemikiran sendiri, di samping itu dapat juga dari pemikiran orang lain. Kemampuan manusia untuk mengingat apa yang telah diketahui kemudian menyampaikannya kepada orang lain melalui bahasa menyebabkan pengetahuan menyebar luas. Terlebih, apabila pengetahuan itu dapat dibukukan, maka penyebarannya dapat dilakukan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang keempat adalah sistem mata pencarian hidup, yang merupakan produk dari manusia sebagai Homo economicus, menjadikan tingkat kehidupan manusia secara umum terus meningkat. Yang kelima adalah sistem teknologi dan peralatan, merupakan produk manusia sebagai Homo faber, bersumber dari pemikirannya yang cerdas serta dibantu dengan tangan yang dapat memegang sesuatu dengan erat. Manusia dapat menciptakan sekaligus mempergunakan suatu alat. Dengan alat ciptaannya itu, manusia dapat lebih mampu mencukupi kebutuhannya daripada binatang. Yang keenam adalah bahasa, merupakan produk dari manusia sebagai Homo linguis. Bahasa manusia pada mulanya diwujudkan dalam bentuk tanda atau kode yang kemudian disempurnakan dalam bentuk bahasa tulisan dan lahirlah menjadi bahasa tulisan. Dan yang terakhir adalah kesenian. Kesenian merupakan hasil dari manusia sebagai Homo aestheticus. Setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan fisiknya, maka manusia perlu dan selalu mencari pemuas untuk memenuhi kebutuhan psikisnya. Artinya, manusia semata-mata tidak hanya memenuhi kebutuhan isi perut saja, tetapi mereka perlu juga pandangan mata yang indah serta suara yang merdu. Semuanya itu dapat dipenuhi melalui kesenian. Kesenian ditempatkan sebagai unsur terakhir karena 6 kebutuhan sebelumnya pada umumnya harus dipenuhi terlebih dahulu. Wujud kebudayaan. Yang pertama adalah wujud ide,
sifatnya abstrak, tak dapat diraba, lokasinya ada di dalam kepala kita masing-masing. Wujud ide ini baru nampak bila dibuat karangan atau buku hasil karya, sehingga kebudayaan ide banyak tersimpan dalam tape, arsip, koleksi mikrofilm, komputer, dan lain-lain. Wujud yang kedua adalah kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Misalnya, manusia melakukan kegiatan berinteraksi, berhubungan, bergaul satu sama lain. Kegiatan-kegiatan tersebut senantiasa berpola menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat istiadat. Dan wujud yang ketiga adalah hasil karya manusia. Wujud ini sifatnya paling konkret, nyata, dapat diraba, dilihat, dan difoto. Wujud ketiga ini tidak perlu banyak keterangan lagi sebab setiap orang bisa melihat, meraba, dan merasakannya. Faktor-faktor penyebab perubahan budaya. Faktor yang pertama adalah perubahan yang terjadi karena suatu masyarakat mengadopsi beberapa elemen kebudayaan material yang telah dikembangkan oleh bangsa lain di tempat lain. Faktor yang kedua adalah perubahan yang terjadi karena suatu masyarakat memodifikasi cara hidupnya dengan mengadopsi suatu kepercayaan baru. Faktor yang ketiga adalah perubahan lingkungan alam dan karena ada penemuan. Faktor yang keempat adalah perubahan dalam pandangan hidup dan konsepsinya dengan realitas. Dan faktor yang kelima adalah perubahan yang disebabkan adanya kontak dengan suatu kelompok lain. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.